Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nongkrong bareng di Masjid Trans Studio Bandung untuk kajian sharing time Rabu malam kita yang rutin dilakukan seminggu sekali. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali absen, akhirnya saya bisa duduk lagi di sini bersama teman-teman. Mudah-mudahan malam ini ada oleh-oleh hikmah yang bisa kita bawa pulang. Di antara hikmah ilmu itu adalah yang membentuk persepsi berpikir atau yang bisa membangun selera kepada kebaikan atau yang bisa menambah keimanan kepada Allah dan hari akhir, dan pastinya juga yang bisa menghiasi perilaku dan akhlak kita kepada sesama manusia. Itu semuanya oleh ilmu. Membentuk pola pikir artinya kita punya cara pandang terhadap sesuatu. Karena kalau kita duduk di dalam majelis ilmu tapi tidak berubah cara pandang kita terhadap sesuatu, berarti pola pikir kita belum terbentuk. Berarti majelis ilmu kita itu belum menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Bukan salah pematerinya, bukan salah acaranya, bukan salah kontennya, mungkin kitanya yang belum faham. Sehingga kita berharap setiap kali teman-teman duduk dalam satu tongkrongan ilmu atau majelis ilmu, cobalah kita untuk membangun konsep berpikir kita terhadap sesuatu dalam kehidupan. Apakah itu objek, keadaan, atau apapun. Misalnya membangun pola pikir kita tentang ujian. Bagi orang yang udah sering belajar agama, duduk dalam majelis ilmu, ujian menurut pandangan dia bukanlah kerugian, tetapi modal untuk dia dapetin keuntungan yang lebih besar. Gimana caranya? Caranya kata Allah, wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Nggak akan disebut sabar kalau dia belum ngalamin musibah, ujian. Di dalam musibah dan ujian, lalu dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tabah, sabar, nggak ngeluh, nggak berputus asa, maka di balik musibah itu ada busyra, ada berita gembira, ada keuntungan, ada kebaikan besar yang jauh lebih besar dan lebih berharga daripada kerugian terhadap ujian yang dia alamin. Sehingga persepsi berpikir orang yang udah belajar Islam, belajar Al-Quran dan hadis, ujian itu bukan bukan kerugian semata-mata. Kalau dilihat dari kacamata matematika, logika kita, itu rugi karena berkurang nikmat dalam hidup kita. Apakah itu karena musibah atau karena dizolimin orang lain, seolah-olah rugi. Tapi kalau pakai kacamata hikmah, maka itu bukan rugi, itu adalah investasi modal
untuk dapetin keuntungan yang lebih besar, kebaikan yang lebih besar. Itu namanya persepsi berpikir. Dimulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan sosial. Apa yang menurut Islam itu baik, itulah persepsi kita bahwa ini harusnya kayak gini. Sampai kemudian menjadi persepsi kita tentang masyarakat, tentang bangsa, tentang negara, tentang dunia, tentang umat. Itu dibangun dari persepsi kita terhadap hal kecil dalam kehidupan kita. Itu namanya persepsi. Kalau enggak persepsi, minimal dalam kajian itu kita bisa dapat semangat, spirit kepada satu kebaikan. Lebih hebatnya lagi, dapat iman, belief, faith di dalam hati kita. Duduk dalam majelis ilmu, keluar makin yakin sama Allah. Dan itu modal hidup kita banget. Enggak ada yang lebih kuat pegangannya daripada berpegang kepada Allah. Sehingga Allah mengumpamakan berpegang kepada Allah dengan perumpamaan urwatil wusqa lan fisamalaha. Seperti orang yang pegangan kepada sebuah tali yang enggak mungkin putus. Jadi kalau misalnya kita lagi misalnya naik gunung atau wall climbing atau kita ngelintasi jurang atau ngapain lah gitu. Kalau kita berpegangan ke sebuah tali yang gak mungkin putus seberat apapun bebannya, berarti kita berpegangan kepada sesuatu yang bisa kita andalkan. Dan kita gak akan pernah kecewa ataupun terjatuh. Dan itu adalah berpegang kepada Allah SWT. Atau output lainnya dari sebuah kajian adalah memperbaiki behavior kita. Perilaku kita, bahasa Islamnya akhlak kita dalam kehidupan kita. Mulai dengan orang tua, dengan pasangan yang udah punya pasangan, dengan keluarga, dengan teman, dengan geng, dengan tetangga, dengan siapapun. Kalau udah ngaji tapi sama-sama dengan orang yang gak ngaji perilakunya, berarti kajian kita tuh tidak merubah apapun. Kita kayak datang ke majelis ilmu nggak bawa pulang oleh-oleh. Orang yang udah ngaji makin galak, berarti ada sesuatu yang miss dalam kajiannya. Karena harusnya dia makin ngaji, makin rahmah, makin berkasih sayang, makin gampang kasihan, makin nggak tegaan, makin nggak enakan. Itu orang ngaji tuh, nggak enakan, nggak tegaan, kasihan. Kalau makin ngaji makin galak, makin mudah untuk mencela orang lain, gak peduli dengan kata-kata yang dia ucapkan itu menyakiti atau tidak, berarti ada yang miss dengan apa yang dia belajar dalam kajian. Banyak hal ya yang disebut dengan oleh-oleh pulang dari pengajian. Nanti di antara semua itu sedikit-sedikit ada gimmick supaya kita gak bosan, biar gak ngantuk, ada gimmick-gimmick entertain, hiburan. Cuman itu bukan inti. Sehingga kalau misalnya dalam sebuah kajian saya nggak pernah merencanakan sebuah joke, karena buat saya merencanakan joke itu nggak sesuai dengan kurang natural. Kalau ada joke keluar secara natural ya gitu, kalau nggak juga nggak dipaksain. Nanti saya akan ngeluarin joke A, B, C, Z, direncanain. Emangnya saya stand up komedian? Kan bukan ya. Jadi nggak direncanain joke, nggak direncanain sebuah lucu atau hiburan, itu mah natural aja. Yang direncanakan adalah konten apa yang pengen di-share kepada teman-teman, sehingga ketika teman-teman dengerin, oh alhamdulillah dapat ini. Nah, ini bagian dari kedewasaan kita dalam belajar Islam. Walaupun kita bukan mahasiswa ilmu agama, ilmu syariat di UIN atau Al-Azhar atau Universitas Islam Madinah, tapi tetap semangat itu harus sama, yaitu semangat memperbaiki diri, semangat mengenal Allah, semangat lebih tabah dalam ujian, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu prolog kita malam ini tentang kajian. Mudah-mudahan dengan spirit itu kita dapat sesuatu. Pas pulang dari kajian Rabu malam setiap pekan
siapapun pematerinya harus ada yang kita bawa pulang, dan itu kita harus cari. Kalau belum ketemu udah sejam dengerin taklim, kita harus perhatikan lebih sungguh-sungguh lagi sampai ketemu. Ini nih, alhamdulillah hari ini saya dapat life hacks. Hari ini saya dapat quote of the day-nya. Itu saya bawa pulang. Jadi panduan hidup, guidance, lifestyle dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti setelah Isya kita lanjutkan lagi. Barakallahu fiik. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Malam ini kita membahas tentang, sebetulnya judulnya adalah kontribusi kita terhadap peradaban. Itu judul besarnya. Apa yang bisa kita berikan untuk peradaban, untuk bangsa, negara melalui dakwah Islam yang kita lakukan lewat masjid. Karena sebetulnya kalau kita membaca sejarah peradaban Islam itu selalu intinya itu berawal dari masjid. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka salah satu program awal yang Nabi lakuin di Madinah adalah membangun 2 masjid. Pertama Masjid Quba, dan kemudian direkam oleh Allah di dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan. Hari pertama udah bisa dipakai untuk sholat. Itu Masjid Quba. Kalau kita sekarang disebut dengan Masjid At-Taqwa. Jadi Masjid At-Taqwa pertama adalah Masjid Quba, ada di daerah Quba. Kemudian selang beberapa hari setelah itu Nabi masuk ke kota Madinah. Kemudian Nabi pun membangun Masjid An-Nabawi, yang sekarang menjadi satu di antara 3 masjid paling sakral dalam sejarah Islam. Masjid An-Nabawi. Nah, Masjid An-Nabawi ini di masa Nabi adalah pusat peradaban. Arti pusat peradaban bukan pusat narasi. Kalau pusat narasi berarti isinya adalah ceramah, isinya adalah khutbah, itu pusat narasi. Di zaman kita sekarang, masjid itu identik dengan ritual dan narasi. Ritualnya sholat, kemudian tahajud, tilawah, itikaf, dan kemudian narasinya taklim. Itu identik masjid di zaman kita. Padahal di masa Nabi, selain ritual dan narasi, bahkan narasinya nggak banyak, masjid berfungsi sebagai pusat aktivitas peradaban. Yang namanya peradaban itu mulai ada ekonominya di pasar, ada pengaturannya di masjid, politiknya diatur di masjid, apalagi selain dagang dan politik, militernya diatur di masjid, culture-nya juga diatur di masjid, sosialnya ada kelas sosial didamaikan di masjid, program-program sosial keumatan dilakukan dari masjid kemudian disebar keluar. Semua itu pusatnya ada di masjid. Begitu juga ketika Islam berkembang ke luar dari daerah Hijaz, kita akan melihat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang berbentuk monumen masjid. Yang pada masa kejayaannya, masjid itu bukan cuma tempat sholat Jumat dan sholat wajib 5 waktu, tapi dia adalah pusat peradaban. Salah satunya masjid yang ada di Turki. Saya sempat jalan bareng dengan Inong, Rifat. Waktu itu kebenaran, nggak janjian sih, kebenaran ketemu dengan Ustadz Felix di sana. Karena emang Ustadz Felix ini kalau nggak salah beliau 3 kali setahun di Turki, dan kalau lagi di Turki lama, sekitar 2 minggu sampai sebulan. Pas saya ke sana, Ustadz Felix juga lagi di sana. Ya udah kita meet up aja, ngopi di mana gitu. Ketemuan lah. Diajak saya sholat di Masjid Sulaimaniyah yang dibangun pada masa Sulaiman Al-Qanuni oleh arsitek Sinan Mimar Sinan Pasha. Nah, ini arsitek Islam nih yang ngebangun masjid keren banget. Saya dengar nih cerita dari Ustadz Felix karena emang saya bukan ahli Turki, lagian baru 2 kali ke sana. Insya Allah saya dawamkan setahun sekali ke sana. Jadi saya punya program pribadi setahun sekali ke 2 negara. Selain pastinya umroh, berarti 3. Arab Saudi dengan umrohnya, kemudian Turki dengan sejarahnya, Jepang dengan snowboardnya. Kan banyak main banyak manfaat. Jadi saya kalau rencananya kalau Februari Jepang,
Maret umroh, April pas lagi tulip Turki. Pengennya sih gitu. Allah yang kasih kemudahan. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini bisa. Jadi setahun umroh sekali, ke Turki sekali, ke Jepang sekali. Itu yang saya coba dawamin wajib, yang lain sunnah. Artinya kenapa? Karena ada banyak hal luar biasa di Turki yang saya tangkap. Salah satunya di Masjid Sulaimania itu. Masjid yang didesain oleh Mimar Sinan Pasha, yang kalau dengar cerita dari Ustadz Felix dan beberapa guide lokal, Mimar Sinan Pasha ini pernah jatuh cinta kepada anak atau putrinya Sulaiman, raja khalifahnya Turki. Cuman karena cintanya, ini ada hubungannya dengan kita ya, penting berarti. Karena cintanya mungkin tidak direstui dengan pertimbangan-pertimbangan yang pastinya bijaksana, akhirnya Mimar Sinan Pasha ini membuat satu lagi masjid yang dengan dengan menara. Di tanggal lahirnya si putri itu, bulan sabit tepat berada di antara tengah-tengah 2 menara. Itu kan ngeri banget ya. Bikin masjid yang dia jadikan sebagai hadiah untuk cewek yang dia kecengin, nih kalau bahasa kita ya, cuman nggak dapat. Jadi dia nggak mau putus asa, dan dia bukan orang yang bapernya dalam sampai akhirnya ngehalangi pernikahan orang, ngobrak-ngabrik. Nah itu mah nggak level lah ya kayak gitu. Ini poinnya adalah kita tuh kalau nggak dapat sesuatu tuh jangan ngerusak. Kalau nggak dapat sesuatu ya udah minimal jangan merusak. Kalau nggak bisa memberikan kebaikan, dia malah ngasih hadiah, kayak hadiah pernikahan gitu. Masjid yang pada tanggal ulang tahunnya si cewek ini, dia bulan sabit berada tepat di antara menara. Itu kan berarti ada ilmu astronomi, segala macam. Wah, ilmu rumit lah itu. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Masjid Sulaimania. Saya sholat subuh di situ bareng dengan teman-teman. Habis sholat subuh kita kayak ngelihat Selat Bosforus karena dia ketinggian. Kemudian yang ada main skate itu tuh Masjid Sulaimania, yang di halamannya, bukan di dalam masjid ya. Di halaman masjid. Dan yang lain ada yang main futsal secara secara natural aja gitu, pada main si bolang Turki ya. Main futsal, ada yang lagi kayak gathering keluarga botram gitu kan. Botramnya kebab Turki gitu. Pokoknya botram lah di situ. Jadi emang kawasan untuk wisata. Nah kita karena bawa papan, ya udah kita main di situ, walaupun nggak ngetrik, bukan karena apa-apa, tapi karena emang nggak bisa. Bukan nggak ngetrik karena saya mah takut ria, takut sombong, emang nggak bisa. Jadi bisa gitu-gitu doang. Nah di situ ada hal yang luar biasa. Kata Ustaz Felix, kita habis sholat subuh diam. Di sana tuh kan sholat subuh udah agak terang ya. Orang Turki itu kalau sholat subuh tuh udah agak terang. Jadi kita kayak bangun telat dikit gak apa-apa gitu. Soalnya udah agak terang baru sholat subuh. Ada mazhabnya tersendiri. Azannya tuh luar biasa. Orang Turki kalau azan kan melengking banget kan. Tadi alhamdulillah Sugi azan dengan versi Al-Afasi. Ini ada versi Turki. Saya juga gak bisa niru. Padahal suara saya udah gitu ya. Ini ada yang lebih gitu lagi. Itu kalau ke Turki, saya kalau dengar azan, Masya Allah, nih berarti zaman Muhammad Al-Fatih azannya gini. Gimana gak semangat pergi ke masjid? Azannya aja kayak kolosal banget gitu. Surround, suara soundnya, terus suara azannya tuh manggilnya itu kayak, wah delaynya tuh panjang banget. Sampai seharian kita dengar masih ada delay gitu. Panjang banget delaynya. Itu tuh keren lah. Pas habis kita sholat subuh, kita nongkrong kayak FGD gitu di dalam masjid. Ustaz Felix jelasin, ini desain interior masjid ini dibikin sama Mimar Sinan Pasha itu dengan ilmu tentang suara saya nggak tahu nama ininya. Jadi dia kayak ngundang beberapa musisi yang main alat musik di dalam masjid. Kemudian dia dengar dari pojok sini, dia dengar dari pojok situ. Biar apa? Dia pengen ngecek suara di masjid itu surround nggak? Sound systemnya. Belum ada sound system digital kayak kita. Sound systemnya tuh manual, tapi dia suaranya bisa surround. Jadi ngomong di mana aja suaranya sama. Kayak pakai mic. Dulu kan nggak ada mic. Jadi khutbah harus didengar sampai ke belakang. Gimana caranya? Dia undang beberapa musisi lokal tradisional Turkish musik gitu. Pada ketok-ketok, pada main alat musik.
dimarahin sama Sultan Sulaiman ya. Sulaiman, kenapa kamu main musik di dalam masjid? Tuan, ini bukan lagi main musik, lagi ngecek suara. Gimana caranya biar saya bisa bikin desain interior yang suaranya tuh bisa surround. Udah beres, Ustaz Felix gini. Itu suaranya lebih keren dari pakai mic loh. Coba saya coba ya. Gitu doang kan? Itu 5 kali lipat lebih dahsyat daripada suara sekarang. Kebayang nggak tuh? Jadi pas aham. Keren gak sih? Nggak pakai mic loh. Jadi Ustaz Felix kita duduk di tengah, di FGD gitu di tengah. Pas di atasnya ada kubah tapi 10 kali lebih gede dari ini. Begitu bersuara aham doang, itu suaranya zeng langsung semasjid. Dan itu tuh delay, reverb pas banget. Akhirnya wah, Masya Allah. Jadi kalau saya ngaji di dalam masjid itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak gini suaranya. Ini aja udah bagus sih daripada saya. Sorry ya DKM, tapi jauh lah. Itu tuh nggak gini. Ini tuh kalau udah coba ngaji di situ, ngaji pakai mic kita kayak, aduh, ngapain kita ngemodal mic mahal-mahal tapi masih kalah. Itu nggak pakai mic loh. Itu keahlian dari Mimar Sinan Pasha, arsitek Islam yang cukup populer lah. Kalau teman-teman cari di YouTube Mimar Sinan Pasha tuh banyak banget kajian tentang beliau, arsitek yang ada di zaman Turki Utsmani, Ottoman lah. Di situ saya jadi tahu, oh ternyata Turki Utsmani ini peradabannya diisi oleh orang-orang ahli, orang-orang hebat. Di setiap masanya tuh ada orang hebat. Nanti kita dengar cerita seorang jenderal angkatan laut yang kemudian dipelintir jadi pembajak laut padahal bukan. Kita dengar cerita Muhammad Al-Fatih, kita dengar cerita Ertugrul Ghazi, kita dengar cerita Utsman Ghazi, kita dengar cerita banyak nama-nama besar, baik itu raja atau arsitek atau tata kota atau bahkan banyak hal termasuk sofistik. Intinya adalah peradaban itu tidak diisi hanya dengan narasi atau ceramah. Peradaban diisi dengan karya yang berawal dari masjid. Baru muncullah peradaban besar Ottoman, Abbasiyah, Umayyah, Ayyubiyah, dan masih banyak lagi peradaban-peradaban sepanjang sejarah Islam kan banyak banget. Di masa nanti ada Nuruddin Zinki dengan jenderal militer yang fenomenal, yang legend banget, Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian dia bikin lagi dinasti sendiri dengan Ayyubiyahnya. Muncul lagi nanti zaman Mamalik, muncul tokoh hebat yang mengalahkan Mongol namanya Saifuddin Qutuz. Seolah-olah Allah hanya mengutus dia, melahirkan dia ke muka bumi untuk ngalahin Mongol. Tugasnya cuma itu. Allah menciptakan Qutuz hanya untuk ngalahin pasukan Mongol yang udah 30-an tahun merusak di muka bumi. Begitu tugasnya beres, dia ngalahin pasukan Mongol, baru pulang, belum juga sampai ke negerinya, dia meninggal. Seolah-olah Allah menciptakan dia hanya untuk satu tugas, yaitu mengalahkan pasukan Mongol. Beres itu, langsung Allah kembalikan lagi ke hadiratnya. Ini artinya peradaban dalam sejarah Islam itu bukan cuma ceramah, apalagi debat fikih, apalagi saling menjat satu dengan lain. Itu bukan indikasi peradaban. Itu tidak syarat terbangunnya peradaban. Peradaban dalam sejarah Islam selalu kalau kita baca, termasuk masa kejayaan Islam itu kayak di masa Sultan Harun Ar-Rasyid. Saking bagusnya peradaban Sultan Harun Ar-Rasyid sampai orang-orang yang benci kepada beliau membuat sebuah mitos untuk menjatuhkan beliau. Dibikinlah di India sebuah buku cerita yang sangat terkenal, kemudian diterjemahin ke bahasa Arab, Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Muncul di dalamnya Aladin, muncul di dalamnya Juha, muncul di dalamnya Abu Nawas, banyak tokoh-tokoh fiksi. Dari Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Intinya tokoh antagonis di dalam cerita 1001 malam itu adalah Sultan Harun Ar-Rasyid. Seolah-olah Sultan Harun Ar-Rasyid senang perempuan, hidupnya mewah bermegah-megahan, kejam, gak adil, gemuk, males gerak. Dia kayak
orang yang kekenyangan. Itu adalah gambaran yang dibuat bodoh, gampang ditipu sama Abu Nawas, orangnya agak-agak polos nggak jelas gitu. Itu adalah gambaran tentang Sultan Harun Ar-Rasyid di dalam buku 1001 Malam. Sehingga yang kita tahu Sultan Harun Ar-Rasyid itu nggak keren aja, yang keren tuh Abu Nawas, pintar, cerdik, licik gitu kan ya. Itu cara orang yang tidak suka kepada Islam mengubah opini publik tentang peradaban di masa Harun Ar-Rasyid. Dan itu juga menjadi bukti peradabannya hebat banget sampai bikin orang sebel, sampai bikin orang mau menjatuhkan dan merusak nama besar Harun Ar-Rasyid. Apa yang ada di dalam peradaban Harun Ar-Rasyid? Ilmuwan-ilmuwan besar, penemu listrik, penemu pesawat terbang, penemu segala macam hal yang mungkin teman-teman pernah dengar dari banyak ustadz yang khusus membahas tentang penemuan-penemuan peradaban dalam Islam. Itu sebagian besarnya hadir di masa Kesultanan Harun Ar-Rasyid. Yang kemudian baru setelah terjadi kehancuran di Baghdad sampai sungai itu menjadi warna tinta berwarna hitam, kemudian ilmu ini dibawa ke barat, di sana terjadi kebangkitan Renaissance dan seterusnya. Akhirnya kita kehilangan sejarah. Orang yang kehilangan sejarah itu seperti orang yang kehilangan sinyal. Akhirnya dia bingung, muter aja di situ, nggak tahu arah. Begitu kita dapat lagi sejarah, maka kita tahu kemana kita harus pergi. Makanya teman-teman, dalam rangka mengingat, mereview kembali apa yang pernah saya bareng teman-teman alami di Turki, dikaitkan juga dengan kemarin pertemuan para ustadz. Kita kemarin habis ketemu kangen. Ada 7 ustadz yang dulu pas di Batam itu 4. Dulu namanya Fantastic Four, karena baru 4, nggak fantastik sih, lucu-lucuan doang. Kemudian sekarang jadi di Jogja jadi 6, sekarang jadi 7, alhamdulillah. 7 ustadz ini kita ketemu kangen, ngobrol-ngobrol santai, main bola, gathering, api unggun segala macam. Insya Allah besok tayang di YouTube. Kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like and comment. Pertemuan 7 ustadz ini salah satu agendanya selain kita kangen-kangenan membahas tentang apa ya yang bisa kita lakuin bareng ke depan untuk membangun Indonesia. Untuk membangun Indonesia dengan potensi umat yang ada. Umat kita ini keren, potensinya besar, apalagi Indonesia. Anak mudanya tuh hebat-hebat loh. Selain mungkin kalau kita lihat di berita televisi itu hanya hal-hal yang negatif, padahal banyak yang positif tuh banyak banget di Indonesia dan itu luar biasa. Saya pernah lama di Arab, di Mesir, saya ngebandingin Mesir dengan Indonesia tuh jauh lah. Indonesia secara potensi anak mudanya tuh luar biasa. Sehingga potensi umat ini yang sebagian besarnya ada di dalam masjid harus dikelola oleh para ustadz, ulama, guru untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Akhirnya kita ngobrol bareng-bareng. Salah satu motivasi atau spirit kita itu adalah rohilah. Kita pengen mengangkut beban umat. Kita pengen mengangkat beban umat, meringankan beban umat. Apa beban umat? Lapar. Apa beban umat? Sakit. Buat teman-teman yang lihat terus-terusan kegiatan istri saya di rumah teduh sahabat Iin, mungkin tahu banget lah gimana beban sakitnya umat kita yang luar biasa. Gak bisa mungkin lewat BPJS karena ada beberapa aturan yang membuat mereka gak bisa ditangani secara cepat dan itu sulit untuk dibahas. Akhirnya ya kita cari alternatif jalan keluarnya, bayar langsung normal segala macam. Ini beban umat. Masalah mungkin kurangnya akses pendidikan yang layak atau apapun lah itu yang saya nggak bisa membahasnya satu persatu. Yang jelas beban umat ini banyak. Kenapa nggak kita pikul bareng-bareng dengan potensi yang ada? Akhirnya saya pengen ngajak teman-teman malam ini. Siapa di antara teman-teman yang pengen mensupport dakwahnya para guru kita? Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Umar Mita, ada Habib Muhammad bin Anis, ada Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak, ada Ustadz Salim Afilah Yogyakarta, ada Ustadz Felix Shaw Jakarta, ada saya di Bandung. Kita bertujuh mewakili masing-masing wilayah, walaupun belum mewakili Indonesia karena masih banyak yang akan insya Allah kita ajak bareng. Kita punya sebuah cita-cita, punya sebuah harapan, punya sebuah keinginan meringankan beban umat di Indonesia
untuk memperbaiki keadaan umat semampu kita dengan potensi yang kita punya di masjid. Jadi nanti masjid itu kegiatannya kegiatan peradaban, bukan cuma pusat ritual dan ceramah narasi, tapi kegiatan peradaban. Untuk bisa membuat masjid itu penuh dengan aktiviti peradaban, itu nggak cukup dengan ustadz saja, karena ustadz kemampuannya cuma ceramah kan. Saya disuruh duduk di sini ngapain? Ya ceramah. Saya nggak akan bisa yang lain-lain. Sementara yang namanya dakwah itu nggak cukup dengan ceramah. Pemuda Hijrah sudah memulai itu 5 tahun yang lalu, tapi masih kurang besar. Kalau kita sendiri, kita butuh teman-teman yang lain, para guru-guru yang lain dengan potensi mereka masing-masing. Bandung dengan Persib dan Vikingnya gede. Jakarta dengan Persija dan Jackmanianya gede. Habib Anis di Malang dengan Aremania dan Arema Malangnya gede. Nanti Surabaya apalagi, Ustadz siapa lagi. Itu potensinya besar banget loh, baik secara jumlah maupun secara bakat atau kemampuan. Itu besar. Sehingga saya mewakili para ustadz yang 7 ini mengajak teman-teman, siapa yang pengen melihat kegiatan masjid di wilayah kita, mungkin kita akan ambil beberapa sampel sebagai pusat peradaban. Begitu ini jadi, duplikasinya gampang. Kita nggak akan terlalu perfeksionis semua masjid, enggak. Kita ambil sampel dulu beberapa masjid, beberapa kota doang, tapi kita jadikan masjid itu benar-benar aktivitinya rundown dalam 24 jamnya itu rundown peradaban, bukan rundown taklim. Jam segini kajian ini, jam segini kajian ini, kajian semua bagus sih, tapi belum utuh. Itu bukan gambaran peradaban, baru gambaran sebuah kajian. Kita pengen jam segini les bahasa Inggris. Kok les bahasa Inggris di masjid? Sejak kapan les bahasa Inggris haram di masjid? Kalau gitu nggak boleh ngomong bahasa Inggris dong di dalam masjid. Boleh nggak ngomong bahasa Inggris di masjid? Boleh. Berarti les bahasa Inggris boleh. Kalau perlu les bahasa Korea. Wah, makin aneh nih masjidnya. Kok les bahasa Korea? Emangnya Korea itu semuanya K-pop? Semuanya drakor? Kan enggak kan? Siapa tahu dengan teman-teman bisa bahasa Korea, pergi ke Korea, nikah sama bukan, dakwah di Korea. Dakwah di Korea. Atau ada orang Korea yang mau belajar ke sini, kita bisa jelasin karena kita ada guide. Jadi misalnya kita kayak selama ini kan guide wisata Bandung itu kan mungkin bukan guide dakwah ya, lebih ke guide umum lah, tempat wisata ke Lembang, Tangkuban Perahu, kemana kuliner. Sekarang kalau guide-nya orang dakwah, dia bisa memperkenalkan Islam di Jawa Barat mulai dari culture dulu, nggak harus langsung kepada agama, culture aja dulu. Culture di sini tuh gini, kan itu udah bagian dari konten guide di dalam wisata kan, itu udah. Ada orang Korea datang, kita ngejelasin Islam di sini, akhirnya dia tertarik. Siapa tahu itu jadi jalan hidayah. Les bahasa Inggris, les matematika, apa kalau dari sisi ilmu di sekolah, atau skill public speaking belajarnya di masjid, skill bengkel belajar di masjid, tapi nggak di dalam masjid sih, di depan masjid lah, atau minimal dikelola oleh masjid, walaupun tempatnya di bengkel, ada workshopnya, tapi itu under manajemen masjid yang support, masjid yang cariin pelatihnya atau teknisi yang ngertinya. Nanti workshop untuk industri apa misalnya, kayak misalnya furniture, bikin apa, banyak hal untuk mengisi peradaban supaya anak muda akhirnya punya aktiviti, termasuk kayak apakah itu olahraga, bela diri yang sifatnya menyehatkan, semuanya bisa under program masjid. Sehingga masjid bukan hanya membuat program taklim, jihad, pengajian hari Ahad, bukan hanya itu. Majelis taklim ibu-ibu, kajiannya tentang apa misalnya, bukan hanya itu, tapi udah ada kajian anak kecil. Saya pengen di masjid itu ada sekolah calon raja, sekolah calon raja, dan itu udah kita mulai sekarang kecil-kecilan. Apa maksud sekolah calon raja? Kita akan ajarkan ke anak-anak kita, adik-adik kita, kalau yang merasa udah punya anak-anak, kalau belum punya anak, adik ya, karena belum, ibunya juga belum ada. Adik-adik kita, anak-anak kita yang usia SD, kita ajarin Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Itu yang diajarkan di Turki, itu yang diajarkan di masa-masa kejayaan Islam. Saqafatul Muluk, wawasan para raja. Dulu tuh di Turki, raja itu dikader dari kecil loh.
Walaupun keturunan ya, tapi bukan hanya keturunan langsung dilantik jadi raja, bukan, dikader. Jadi yang namanya anak raja, dia punya sekolah sendiri. Sekolahnya itu benar-benar diberikan kepada ahlinya. Nah, diberikanlah wawasan-wawasan calon raja. Apa calon raja kemampuan yang harus dimiliki? Satu, public speaking. Seorang raja harus punya kemampuan public speaking. Dimulai dari storytelling. Anak-anak kecil diajarin storytelling. Saya udah mulai itu. Mulai dari menirukan suara hewan, gimana suara keledai, coba gitu kan ya. Karena saya waktu dulu juga belajar storytelling kan. Gimana suara sapi, lucu apa, suara apa kuda, suara apa, suara gajah, suara apa misalnya, suara kodok misalnya, apa segala macam. Jadi itu cara mereka belajar mengekspresikan sebuah cerita dalam storytelling. Itu kesannya storytelling nggak penting, padahal itu adalah kurikulum dasar untuk bisa public speaking loh. Itu udah kita mulai di Masjid Al-Latif dengan Buni MC kita sebagai PIC-nya bikin kelas public speaking buat anak. Tapi itu belum kita buka untuk umum karena masih trial beberapa wawasan. Apalagi wawasan raja selain public speaking. Raja itu diajarin apa? Di antara wawasannya geografi. Geografi itu wawasan raja loh. Tapi bukan geografi tentang masalah negara doang, ekspansi. Jadi semangat ekspansi itu adalah wawasan para raja. Makanya salah satu yang disukai oleh raja-raja di masa Islam itu adalah peta, ya. Di rumah saya tuh ada 2 peta, satu ditaruh di ruang tamu, satu lagi ditaruh di kamar anak. Biar dia ngelihat peta itu bukan sesuatu yang sifatnya hanya gambar, nanti warna-warni, bukan. Itu adalah sebuah target ekspansi kebaikan, dakwah, keadilan Islam, rahmatan lil alamin, peta, geografi. Diajarin dimulai dari apa? Dia dari mulai explore kayak si bolang, dia mulai mengenal alam, dia mulai adventure, itu ilmu geografi. Apalagi wawasan para raja banyak. Nanti semua wawasan para raja ini ada kelas khusus di masjid. Kalau perlu ada cooking class di masjid. Yang kayak di hotel-hotel ada cooking class buat anak kecil, ada apalagi? Ada kayak creative project buat anak kecil. Creative project juga difasilitasi oleh masjid. Semua kebutuhan peradaban semampunya. Kita nggak akan perfeksionis, tapi kalau ada potensi kita coba kelola di dalam masjid. Itu yang kita akan lakukan dengan dakwah kita ke depan. Tujuannya satu, meringankan beban umat. Siapa tahu dengan kita jadi punya skill, akhirnya kita jadi anfa'uhum linnas. Orang yang punya skill itu jadi orang terbaik loh, anfa'uhum linnas. Gara-gara kita punya skill bengkel, teknisi mesin, akhirnya kita bermanfaat buat teman kita. Kita bermanfaat buat orang yang lagi mogok di jalan. Apalagi dia nggak punya skill sama sekali. Biasanya ibu-ibu, cewek mogok kan bingung kan ya. Kita tanya, Mbak kenapa mogok? Itu kan mirip dengan cerita Nabi Musa kan? Hah, mogok cerita Nabi Musa? Ini jangan dipotong ya ceramahnya. Nabi Musa lagi di jalan ketemu 2 cewek mau ngantri minumin ternak. Nabi Musa nanya, "Mahat bukuma, ada apa? Kami ngantri nggak bisa ngasih minum ternak, soalnya yang ngantri itu cowok-cowok semua. Ya udah sini biar saya yang ngasih minum ternak." Diambil ternaknya sama Nabi Musa. Nabi Musa turun ke sumur ngasih minum ternak sampai beres. Itu skill loh. Lebih kepada kemampuan menggembala, memberi minuman ternak, dan kemampuan fisik beliau yang kuat. Jadi mahat bukuma dalam praktek kekinian bukan cari penggembala ke gunung lalu nyari mana ada penggembala cewek, yang nggak ada. Sehingga kita nggak bisa ngamalin ayat itu. Begitu ada cewek di tengah gunung, Mbak, mahat bukuma, amin. Kirain lagi doa. Jadi bukan gitu prakteknya. Praktek mahat bukuma di surat Yusuf, di surat Toha, apa masalah kalian? Itu tuh kalau kita nemu orang di jalan lagi mogok, lagi ada apa, kita nanya, Mbak, lagi ada apa? Mahat bukuma. Oh ya, motor saya mogok, motor saya habis bensin, atau motor saya kok nggak bisa jalan atau segala macam. Oh ya udah sini dibenerin. Itu Musa banget, punya skill cowok banget kan. Musa itu skill cowok banget, dia bisa ngurus kebutuhan orang. Nah inilah yang kemudian kita coba jadikan sebagai orang yang anfa'uhul minnas. Belajarnya di mana kok? Ilmu teknisi bengkel belajar di masjid.
bengkel belajar di masjid. Di kita ada yang saya dekat tuh Mang Deki. Mang Deki ini suka custom motor segala macam ya. Mungkin ada yang kenal sebagiannya. Dan motor saya juga saya kasih ke Mang Deki. Mang Dek, ini tolong bikin dong yang gimana gitu motornya biar. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون